saya adalah dosen tetap pada program studi akuntansi Universitas Indonesia Mataram. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemeriksaan akuntansi 1 yang merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS. Baik, untuk deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, di sini mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 bertujuan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan tentang profesi akuntan publik dan juga konsep-konsep dasar dalam pemeriksaan laporan keuangan, serta gambaran tentang hubungan antara struktur pengendalian internal dalam suatu perusahaan dengan hasil yang dihasilkan oleh manajemen, yaitu laporan keuangan. Baik, untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk pemeriksaan akuntansi 1 ada 3. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai Universitas Indonesia Membangun yang meliputi integritas, asertif, bijaksana, analitis, serta memiliki kepedulian, perjuangan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai nilai, norma, dan juga etika. Yang kedua yaitu mampu menguasai perancang penelitian dengan metode yang benar dan sesuai dengan etika akademik. Dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini dan wawasan yang luas sehingga mampu mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Baik, untuk sub CPMK mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemeriksaan akuntansi 1, itu terdiri dari 12 sub CPMK. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang profesi akuntan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang auditing yang ditinjau dari sudut profesi akuntan publik serta analisis terhadap laporan auditor. Yang ketiga, mahasiswa dikatakan mampu untuk menjelaskan tentang standar auditing. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kode etik profesional. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang etos kerja. Dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penerimaan peningkatan dan perencanaan audit. Sub CPMK 8 diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan tentang konsep materialitas dan risiko audit. Sub CPMK 9 mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang pemahaman dan penilaian internal. Selanjutnya, mampu memahami dan menjelaskan audit planning dan juga audit program. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penafsiran resiko. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan tentang desain pengujian substantif. Baik, selanjutnya untuk materi pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini terdiri dari 16 sesi. Sesi pertama diawali dengan profesi akuntan publik serta jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik. Materi di sesi kedua yaitu pengertian auditing serta analisis terhadap laporan auditor. Materi ketiga yaitu standar auditing, dan materi keempat akan dibahas mengenai kode etik profesional akuntan. Sesi kelima kita akan membahas mengenai materi bukti audit. Di sesi keenam ada pembahasan mengenai kertas kerja pemeriksaan. Di sesi ketujuh yaitu pembahasan mengenai review materi dari sesi pertama sampai dengan keenam, dan di sesi ke-8 yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya di materi 9 pembahasan mengenai penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Di sesi 10 pembahasan mengenai materialitas dan juga risiko. Di sesi ke-11 yaitu pembahasan mengenai pemahaman dan pengendalian internal, dan di sesi 12 yaitu pembahasan mengenai audit planning dan audit program. Dan di sesi ke-13 kita membahas mengenai penafsiran risiko pengendalian. Selanjutnya sesi 14 yaitu desain pengujian substantif. Di sesi 15 kita akan melakukan review materi dari sesi 7 sampai dengan 12, dan di sesi terakhir yaitu sesi 16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Baik, selanjutnya adalah teknik pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa yaitu dengan teknik DIY, yaitu Delivering Interaction and Assessment. Dan berikut adalah pemaparan dari saya mengenai teknik delivery apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Di mana di sini saya mewajibkan mahasiswa untuk mengakses modul yang telah diupload pada rekening manajemen sistem yang dimiliki oleh Universitas Indonesia Membangun melalui SIAKA. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengkaji materi terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan. Di sini diharapkan mahasiswa bisa berdiskusi dengan lebih kondusif, di mana mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran sistem yaitu hybrid learning, yaitu mahasiswa boleh memilih pembelajaran melalui Zoom atau tatap muka langsung di kelas secara offline. Untuk teknik interaction, di mana di sini saya melakukan teknik interaction kepada mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan teknik student centered learning, yang dimana mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Metode student centered learning yang saya gunakan adalah dengan diskusi kelompok dan juga studi kasus. Di sini, metode pembelajaran ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan mendiskusikan topik tertentu. Kemudian, mahasiswa juga diberikan kasus yang nyata atau simulasi yang relevan dengan materi kuliah.
Dari kedua metode tersebut diharapkan mahasiswa mampu berkomunikasi, berpikir kritis dan analitis, serta mampu memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan. Sedangkan teknik interaction lainnya yang saya lakukan terkait dengan teknologi, di mana saya menggunakan learning management system melalui si akar Inaba yang bisa diakses melalui website Inaba. Yang kedua, melalui WhatsApp group, di mana setiap pertemuan akan ada diskusi di luar jam perkuliahan, tentunya bersama dengan saya selaku dosen pengajar. Selanjutnya yaitu mengenai assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin, sesuai dengan kesepakatan awal perkuliahan, yaitu melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui pemberian tugas di pertemuan ke-6 dan juga ke-14 yang berisikan soal kasus terkait mata kuliah pemeriksaan akuntansi, dan pengumpulannya dilakukan melalui learning management system yang dimiliki oleh Universitas Indonesia Membangun, yaitu SIAK. Yang berikutnya yaitu kuis, di mana kuis ini dikerjakan setiap selesai pertemuan dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 minggu dengan bentuk soal multiple choice. Kuis ini pun dikerjakan melalui learning management system yang dimiliki oleh Universitas Indonesia Membangun. Selain dari 2 poin di atas, penilaian juga didasari oleh sikap dan partisipasi kelas yang akan dinilai pada saat pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran. Pada saat jam pelajaran, saya akan menilai mahasiswa dengan menggunakan student centered learning yang meliputi keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan, dan juga kerjasama. Selanjutnya, untuk keaktifan di kelas pada saat perkuliahan, di mana mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi dan akan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian dari hasil diskusi dan pertanyaan tersebut, ketika mahasiswa dapat menjawab ataupun memberikan masukan, akan saya berikan poin keaktifan. Sedangkan keaktifan di luar kampus atau di luar jam pembelajaran, yaitu melakukan diskusi kasus dengan menggunakan WhatsApp group, dan bagi mahasiswa yang aktif akan saya berikan poin keaktifan juga. Pustaka utama yang saya gunakan sebagai sumber referensi pengajaran pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 adalah buku Sutrisno Agus, yaitu Auditing Jilid 1, dan selanjutnya dari buku Ernst dengan judul Auditing and Assurance Service. Baik, ada pun parameter penilaian untuk mata kuliah yang saya ampu, diantaranya yang pertama UPS dengan bobot 15%, UAS dengan bobot 15%, kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, dan keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kerjasama dengan bobot 50%. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa atau memberikan materi pembelajaran ketika perkuliahan dalam bentuk video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Terima kasih karena teman-teman sudah hadir pada pagi hari ini, di mana kita kembali bertemu di mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita masuk ke materi sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai pengertian auditing serta analisis terhadap laporan auditor. Namun sebelum masuk ke materinya, saya berharap ada teman-teman yang mau mereview kembali materi di sesi sebelumnya. Karena kelas kita ini kelas diskusi ya teman-teman, jadi diharapkan teman-teman ikut aktif selama perkuliahan ini berlangsung. Silakan bagi teman-teman yang ingin mereview, boleh mengajukan tangannya. Oke, baik, jadi saya persilakan untuk mereview materi di sesi sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Fitriani Nodewa. Di sini saya akan mereview materi sesi sebelumnya, yaitu sesi 1 mengenai profesi akuntan publik. Sebelumnya, bolehkah saya menjelaskan pendapat saya menurut catatan saya karena kemarin saya mencatat. Oke, silakan Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan auditing dan accounting. Nah, auditing itu melakukan pemeriksaan dan mempunyai sifat analitis. Dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengembalian mutu. Sedangkan accounting itu
melakukan penyusunan dan mempunyai sifat konstruktif. Dilakukan oleh pegawai perusahaan bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan (MPA) ataupun IFRS. Baik, terima kasih Dewi untuk reviewnya di materi sesi sebelumnya. Memang kita sudah membahas mengenai perbedaan antara accounting dan auditing. Nah, baik teman-teman, ini adalah materi yang akan kita bahas di sesi kedua. Ini di mana ini ada poin-poin pembahasannya dan diharapkan setelah teman-teman mengikuti materi sesi ini bisa mengerti dan memahami apa saja poin-poin yang kita bahas. Nah, di sini ada poin kedua yang sangat menarik, teman-teman, ada profesi akuntan publik. Nah, saya harap di sini teman-teman mengenal profesi tersebut karena nanti pada saat teman-teman sudah lulus dan menyandang gelar sarjana akuntansi, profesi akuntan publik ini salah satu profesi yang bisa teman-teman geluti. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai materi sesi kedua, saya harap di sini ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan profesi akuntan publik itu seperti apa. Baik, Rida, saya persilakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan profesi akuntan publik. Perkenalkan, nama saya Ridho Fikri. Saya ingin membacakan tentang profesi akuntan publik. Izin saya membacakannya melalui catatan. Oke, saya persilakan. Dari yang saya catat dari modul sebelum masuk kelas ini, saya mencatat bahwa profesi akuntan publik adalah pekerjaan di bidang keuangan yang tugasnya membantu memeriksa dan memastikan laporan keuangan perusahaan sudah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Akuntan publik bekerja secara independen dan biasanya memberikan jasanya ke berbagai perusahaan seperti melakukan audit, laporan keuangan, tapi juga bisa memberikan jasa lainnya seperti konsultan pajak, pembukuan, atau manajemen keuangan. Baik, terima kasih Rizal untuk pemaparannya mengenai profesi akuntan publik, dan saya harap juga teman-teman di sini semua bisa mulai mengenal apa yang dimaksud dengan akuntan publik ya, karena nanti kalian akan sangat familiar dengan profesi ini. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya mengenai pembahasan tentang materi di sesi 2 ini. Nah, ini untuk definisi dari auditing sendiri ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara masalah definisi auditing, teman-teman bisa membaca ya dari berbagai literasi dan sumber ya. Karena di sini tentunya auditing itu berbeda dengan accounting. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara accounting dan juga auditing. Nah, untuk di sini kita fokus membahas mengenai apa sih yang disebut dengan auditing. Jadi kalau auditing itu sifatnya itu lebih memeriksa ya teman-teman, memeriksa apa yang sudah dikerjakan oleh bagian accounting. Jadi tidak lagi membuat laporan keuangan, tapi teman-teman memeriksa apakah laporan keuangan yang sudah disajikan atau dibuat oleh bagian accounting di perusahaan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, pada saat kita sudah melakukan proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan timnya, saya ingatkan kembali, akuntan publik itu tidak bekerja sendiri ya, tapi akuntan publik itu bekerja dengan tim. Hasilnya apa sih yang diperoleh oleh perusahaan yang menjadi klien kita? Hasilnya adalah laporan auditor independen, teman-teman. Laporan auditor independen seperti apa contohnya? Nah, ini sudah saya contohkan di slide ini teman-teman. Ini adalah laporan yang dihasilkan oleh akuntan publik pada saat dia selesai melakukan proses audit. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa akuntan publik itu membuatkan laporan keuangan ya, tapi akuntan publik itu membuatkan sebuah laporan yang isinya mengenai apakah perusahaan yang menjadi klien kita itu sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Nah, ini ada paragraf-paragraf yang terdapat di laporan auditor independen ya teman-teman. Di sebelah kiri sudah saya jelaskan ya, ada beberapa paragraf. Di sini yang pertama jelas harus ada judul ya, karena kan kita kalau membuat surat itu wajib menggunakan judul. Begitupun di laporan auditor independen ini harus ada judulnya. Judulnya itu sama teman-teman, ini adalah template ya. Jadi dari kantor akuntan publik manapun kalau mengeluarkan laporan auditor independen, judulnya pasti laporan auditor independen. Ini template. Kemudian yang kedua adalah alamat yang dituju. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk perusahaan klien kita ya, bukan ke kantor kita, tapi ini untuk perusahaan klien kita. Kemudian yang ketiga, ini adalah paragraf pengantar ya teman-teman ya. Paragraf pengantar yang berisikan mengenai kita telah melakukan audit terhadap laporan keuangan klien kita di tahun berapa ya.
dijelaskan. Nah kebetulan sih contohnya tahun 2013 ya kita sampaikan di sini bahwa kita telah mengaudit laporan di posisi di tahun 2013 gitu. Yang kita cantumkan adalah tanggal bacanya ya teman-teman ya. Kemudian yang B itu isinya paragraf lingkup audit ya. Nah di sini kita menjelaskan kalau kita itu sudah memeriksa sesuai dengan standar yang berlaku ya. Nanti kita akan membahas siapa sih yang membuat standar audit ya. Nanti sesi berikutnya kita akan membahas itu. Cuma ini secara kesimpulan di sini di paragraf yang B ini kita menjelaskan bahwa kita telah melakukan proses audit sesuai dengan standar yang berlaku. Kita juga sudah mengumpulkan bukti-bukti yang menurut kita sebagai akuntan publik, bukti-bukti itu sudah cukup. Untuk apa? Untuk menyimpulkan poin E. Poin E ini apa? Poin E ini adalah opini atau pendapat dari akuntan publik ya. Nah baru di bawahnya ini adalah tanda tangannya, tanda laporan audit, tanda tangan dari akuntan publik yang bertanggung jawab atas perikatan untuk perusahaan ini. Nah kurang lebihnya seperti ini teman-temannya untuk contoh laporan auditor independen. Baik teman-teman, ini slide berikutnya kita membahas mengenai jenis pendapat audit. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas mengenai laporan auditor independen, di mana di paragraf terakhir itu akuntan publik akan memberikan opininya atau pendapatnya. Nah, pendapat atau opini akuntan publik itu bukan hanya satu teman-teman, tapi dia punya dua pendapat ya. Jadi kalau kalian tanya pendapat atau opini akuntan publik ada berapa? Bukan 4, tapi berapa? Ada 2 ya. 2 tapi kita breakdown kembali. Nah yang pertama ada pendapat tanpa modifikasian. Di situ ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua ada pendapat dengan modifikasi. Di sini ada 3 yaitu 1 pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar dan pendapat pernyataan yang tidak memberikan pendapat atau disclaimer opini. Baik, mungkin saya ingin mencoba berinteraksi dengan teman-teman ya. Teman-teman bisa tidak menjelaskan yang mengenai salah satu dari jenis pendapat auditor ini? Saya persilakan kalau ada yang ingin mencoba menjelaskan. Tidak masalah ya teman-teman, karena memang materi ini kan belum kita pelajari dengan utuh. Di sini saya hanya ingin mengetahui apakah teman-teman sudah membaca atau sudah mengetahui sebelumnya mengenai jenis pendapat auditor. Saya Bu. Baik, Migi, silahkan kalau ingin memberikan pendapat mengenai pendapat audit. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Migi. Di sini saya mau menjelaskan mengenai opini audit. Seperti yang dijelaskan, opini audit itu ada 2, ada unmodified opinion sama modified opinion. Di sini saya mau menjelaskan tentang unmodified opinion, yang salah satunya adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Maksudnya itu, opini wajar tanpa pengecualian ini, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, audit memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Terima kasih Migi untuk pendapatnya, dan saya rasa teman-teman nanti bisa lebih memahami lagi ya apa saja jenis dari pendapat atau opini auditor ya. Nanti teman-teman bisa mencari literasi lain, buku referensi untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pendapat auditor. Baik, kita akan next ke slide berikutnya. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai tipe auditor ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks auditor, auditor itu bukan hanya satu teman-teman, tapi ada beberapa jenis tipe auditor. Nah kalau tadi kita bicarakan sebelumnya, kita membahas mengenai auditor eksternal. Untuk auditor eksternal sendiri adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik ya teman-teman. Jadi pada saat kalian lulus menjadi sarjana akuntansi, kalian bisa nih memilih mau menjadi apa kalian. Bisa jadi auditor eksternal, bisa jadi auditor internal, atau kalian bisa masuk ke pemerintahan teman-teman. Nah kalau yang kita bahas sebelumnya, kita membahas mengenai auditor eksternal. Ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Ya, dan memang kantor akuntan publik hanya merekrut sarjana akuntansi teman-teman ya. Jadi peluang kalian bekerja di kantor akuntan publik itu sangat terbuka luas teman-teman. Di Bandung sendiri itu sudah ada banyak kantor akuntan publik yang terdaftar. Nah, kalau teman-teman belum tahu kantor akuntan publiknya ada di mana aja, silahkan kalian bisa buka web resmi dari API. Ya. Nah di sana akan terlihat kantor akuntan publik itu ada di mana saja. Ya. Kemudian juga di sini ada auditor internal. Nah auditor internal ini adalah auditor yang berada di dalam
satu perusahaan. Jadi kalian join di perusahaan, kalian menjadi karyawan, nah kalian ditempatkan di divisi internal auditor. Nah di situ kalian menjadi auditor internal ya. Jadi kalau ini auditor eksternal itu dia tidak join di perusahaan, dia punya kantor sendiri. Kalau auditor internal dia join di perusahaan dan memang dia karyawan di situ teman-teman ya. Nah selanjutnya ada audit pemerintah, auditor pemerintah. Nah kalau ini mungkin pada saat ada pembukaan CPNS kalian bisa nih mengikuti seleksi ya, yaitu masuk ke BPK atau BPKP, karena BPK dan BPKP ini adalah lembaga negara yang memang sama fungsinya melakukan audit teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Ini sudah saya rasa teman-teman nanti bisa mencari sendiri ya referensi mengenai beberapa jenis auditor ya teman-teman ya, apa saja yang auditor kerjakan dan nanti bisa memilih ya. Nextnya kalian akan menjadi auditor eksternal kah, auditor internal, atau kalian mungkin bisa join di pemerintahan. Baik, kita next ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ya, kita membahas mengenai akuntan publik ya, dimana akuntan publik itu adalah orang yang menjadi pimpinan di kantor akuntan publik ya. Jadi ketika kalian join di kantor akuntan publik, kalian itu bukan berarti akuntan publik, tapi kalian namanya apa? Auditor eksternal ya. Karena untuk menjadi akuntan publik itu bukan semata-mata kalian jadi sarjana akuntansi melamar di kantor akuntan publik otomatis jadi akuntan publik, tidak. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman tempuh terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman bisa menjadi akuntan publik. Nah di sini saya menggambarkan struktur organisasi dari kantor akuntan publik ya. Nah kalau kalian pertama kali join di kantor akuntan publik, kalian ada di posisi ini teman-teman. Kalian menjadi junior auditor ya. Nah nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan membahas apa sih pekerjaan junior auditor ya. Nah, nanti kalian jadi junior auditor dulu, kemudian kalian setelah beberapa tahun di assessment, kalian bisa naik di senior auditor, supervisor, audit manager, dan terakhir kalian bisa menjadi akuntan publik ya di sini. Baik, kita akan next ke slide berikutnya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan lebih detail mengenai susunan organisasi kantor akuntan publik teman-teman. Yang seperti saya jelaskan pertama ya, di sini ada partner atau rekan. Ini disebutnya adalah akuntan publik. Tapi kalau di kantor kita biasanya menyebut beliau dengan sebutan partner. Nah, tugas utama beliau adalah memberikan opini, ya, memberikan opini. Tapi tentunya bukan opini pribadi ya, tapi opini yang dihasilkan dari proses audit di sana. Nah, nanti yang bertanggung jawab atas opini yaitu adalah partner atau akuntan publiknya. Dialah nanti yang akan menandatangani laporan auditor independen. Ya, tapi harus digarisbawahi teman-teman, bukan opini pribadi, tapi opini berdasarkan proses audit yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya ada manajer teman-teman. Nah, manajer di sini dia bertindak selaku pengawas ya. Jadi di kantor akuntan publik itu biasanya kliennya tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu. Nah kalau partner itu biasanya dia memegang beberapa perikatan, begitu pula dengan manajer. Nah kalau manajer ini dia lebih sering ke lapangan teman-teman, atau lebih sering mengikuti proses audit di tempat klien. Sedangkan kalau partner atau akuntan publik itu case-case tertentu baru dia akan melakukan meeting dengan klien. Sedangkan kalau manajer dia biasanya ada hampir setiap hari di tempat klien pada saat melakukan proses audit. Baik, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada auditor senior dan auditor junior. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, teman-teman, begitu kalian join di kantor akuntan publik, terus kalian di sana sudah bekerja, kalian akan melalui fase yang pertama, yaitu menjadi auditor junior terlebih dahulu ya. Di sini auditor junior biasanya melakukan prosedur audit secara rinci, teman-teman. Prosedur audit secara rinci itu seperti apa? Kita akan bahas nanti di audit 2 atau pemeriksaan akuntansi 2. Di sana teman-teman bisa melihat kemudian mempelajari prosedur audit apa saja yang dilakukan pada saat kita melakukan proses audit. Tapi seharusnya kalau teman-teman sudah lulus di pengantar akuntansi keuangan 1 dan 2, teman-teman pasti harus familiar dengan yang namanya laporan keuangan. Karena pada saat kalian melakukan prosedur audit, yang kalian audit adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu ada berbagai akun, dan akun-akun tersebutlah yang harus kalian
prosedur audit yang benar. Nah, tahu dari mana prosedur audit kita benar? Tentunya kita punya standar, yaitu standar audit. Gimana caranya kalian bisa membaca standar audit? Kalian bisa kunjungi websitenya IAPI. Ya. Untuk apa itu IAPI dan apa itu IAI kita sudah pelajari di minggu sebelumnya. Silahkan nanti dibaca lagi. Kalian harus lebih mengenal organisasi profesi kita. Kita punya IAI, kita juga punya IAPI. Perbedaannya apa, hubungannya seperti apa, itu bisa kalian pelajari lagi di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan dibaca lagi materinya. Baik teman-teman, sekian materi untuk sesi kedua kita. Sebelum sesi ini tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya silahkan bisa mengangkat tangannya. Baik Rahma, saya persilahkan untuk bertanya. Sebelumnya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Rahma. Pertanyaannya, jika suatu saat nanti saya sudah lulus kuliah nih Bu, dan saya berkeinginan menjadi seorang profesi akuntansi publik, apa sih yang harus saya persiapkan untuk kedepannya? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Rahma, pertanyaannya sangat luar biasa ya, dan ini mungkin juga untuk semuanya ya. Kalau kalian tertarik menjadi akuntan publik, caranya mudah, ya tidak sulit, cuma memang butuh perjuangan. Itu kan sesuatu hal yang biasa ya teman-teman ya. Jadi ya sekarang mumpung kalian masih di bangku perkuliahan, kalian belajar benar-benar dengan serius ya untuk benar-benar mengerti profesi apa yang akan kalian geluti ke depannya. Nah, untuk profesi akuntan publik sendiri ya, kalau kalian ingin mencapai profesi yang seperti itu, kalian yang pertama tentunya harus lulus dengan IPK yang bagus ya, dan itu harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Yang kedua, kalian harus join di mana di kantor akuntan publik tentunya, karena ada persyaratan ketika kalian mau menjadi akuntan publik, ada jam terbang yang dihitung di sana. Jadi kalian tidak bisa menjadi akuntan publik kalau kalian tidak pernah join di kantor akuntan publik. Jadi sekarang intinya kalian belajar yang lebih baik lagi, kalian lulus dengan IPK yang baik, kemudian kalian join di kantor akuntan publik menjadi junior auditor terlebih dahulu ya, pelajari banyak hal di sana, kemudian ikuti saja karir path-nya, menjadi junior auditor, menjadi senior auditor, supervisor, manager, dan pada akhirnya nanti jam terbang kalian sudah mencukupi, kalian bisa mengikuti yang namanya ujian sertifikasi ya, ujian sertifikasi yang diadakan oleh IAPI. Nanti kalian bisa mendapatkan gelar CPA, Certified Public Accountant. Nah, di sana kalian sudah resmi menjadi akuntan publik ya. Baik Rahma dan teman-teman semuanya, mungkin nanti bisa mulai dari sekarang yang mencari tahu gimana sih caranya join di kantor akuntan publik, bagaimana caranya ketika ingin menjadi akuntan publik, itu bisa dibaca di websitenya IAPI ya teman-teman ya. Bisa dilihat sana persyaratannya apa saja. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk materi sesi kedua ini. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah hadir, sudah menyimak perkuliahan dengan baik dan sangat interaktif sekali ya teman-teman ya. Untuk Dewi, Riza dan juga Rahmat, terima kasih karena sudah bertanya, kemudian mereview materi sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Saya harap semuanya teman-teman bisa sehat dan kita ketemu lagi minggu depan dengan kondisi yang lebih baik. Saya cukupkan untuk materi sesi kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.